start dari IHSG dulu. Yang di TokTok yang di YT aku mulai di Igoy dengan share chart IHSG. Hari ini IHSG-nya turun sekitaran 0,7%. Yang bikin turun, yang bikin terkoreksi hari ini saham Big Banks, yaitu ada saham BBNI. Ini turun 4,26%. Terus ada saham BRI. Ya, dia turun 2,82% BRI-nya. Balik ke 4.140-an, thank you giftnya. Terus Bank Mandiri ini turun 2,64%. Turun 2,64%, hampir mencapai level terendahnya, low-nya di 5.400. Terus gimana kabarnya dengan BRI? BRI ini lagi nunggu laporan keuangan yang harusnya keluar per hari ini. Ini sampai malam hari ini belum keluar atau belum rilis laporan keuangannya. Terus market value hari ini di pasar reguler 10,7 triliun, ada dari saham GoTo 1 triliun. Kemarin sempat digosip-gosipin bakalan ada aksi korporasi dengan Grab, tapi keluar surat dari internal GoTo bilang nggak ada kayak gitu ya. Jadi itu cuman spekulasi aja, kurang lebih kayak gitu. Pokoknya intinya nggak ada. Nah terus gimana dengan GoTo? Apakah trennya masih menarik atau enggak? Ntar kita akan bahas. Ini aku baru run through dulu market gimana hari ini. Terus di pasar negosiasi juga rame. Tidak hanya di pasar reguler, ada saham BMRI di pasar nego 218 miliar, sedangkan di pasar reguler 1 triliunan transaksinya BMRI. Terus kemudian BBCA di pasar reguler 896 miliar, dan di pasar negosiasi ada saham BNI 82 miliar. Asing hari ini net sale sekitaran 511,82 miliar di pasar reguler, dan yang banyak dijual asing itu ada saham BCA. Bagaimana kabarnya saham BCA ini? Turun lagi sampai ke 9125. Jadi kalau 9125 ini diperhatiin, ini adalah support monthly yang kena garis ungu dan agak dijebol dikit ke bawah. BCA bakalan sampai berapa? Nanti saya akan bahas. Terus kemudian selain BCA, GoTo juga banyak dijual asing sekitar 158,6 miliar. Terus BRI juga ada dijual asing sekitar 138,8 miliar, dan Bank Mandiri ini juga ada dijual asing sekitaran 67 miliar ya. BNI dijual asing 98,4 miliar. Nah sebenarnya tuh sentimennya apa sih yang bikin hari ini IHSG merah? Jadi GDP Indonesia nih ya, jadi GDP Indonesia ini naik tapi melambat dari 5,05% jadi 5,03% aja pertumbuhannya. Tadinya 5,05%. Nah di fourth quarter 2024 secara tahunan itu naik dari 4,95% jadi 5,02%. Konsensusnya di 4,98% gitu. Nah terus kalau di fourth quarter 2024 secara kuartalan, kalau tadi secara tahunan ini naik tapi melambat dari 1,5% jadi naiknya cuman 0,53%. Padahal, nah ini yang penting, konsensus atau data analis itu memperkirakan naiknya 0,56% gitu. Jadi ada pertumbuhan tapi pertumbuhannya lebih sedikit dibandingkan sebelumnya, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dan juga pertumbuhannya itu di bawah perkiraan atau konsensus analis. Dan ini yang bikin market hari ini merah ya di saham Indonesia. Dan tahun ini IMF itu ada memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mencapai 5,1%. Terus pemerintah Indonesia tuh katanya sih optimis ya, ekonomi bisa tumbuh 8% hingga tahun 2028 sampai 2029. Cuman kan ya optimis tetap harus lihat kenyataan juga, kondisi saat ini gimana tuh masih slow banget ekonominya. Terus ada tambahan anggaran sebesar 100 triliun jadi 171 triliun buat program makan bergizi gratis atau MBG, potensi nambah 2% poin ke pertumbuhan ekonomi negara. Tapi sebenarnya banyak juga
anggaran yang dipangkas ya, anggaran lain yang dipangkas untuk makan bergizi gratis ini. Terus dari luar masih ngelihat situasi di dalam negeri di Indonesia ini kira-kira program-program pemerintahnya bakalan gimana ke depan, impactnya bakalan gimana. They still kayak nggak terlalu punya apa ya, satu keyakinan gitu loh. Jadi masih sifatnya masih banyak yang wait and see. Nah terus data GDP Indonesia ini bisa dibilang sebenarnya agak slow down, menunjukkan perlambatan perekonomian ya. Terus kalau proyeksi perbankan sendiri di tahun 2025 ini gimana? Ini pertumbuhan kredit juga akan melemah. Jadi gimana dong buat saham-saham big banks? Ada yang nanya tadi saham big banks gimana? Kita bahas dulu yuk laporan keuangan BMRI yang muncul hari ini sebelum saya bahas yang lain-lain, sebelum saya cerita yang lain-lain ya, perbandingan 3 perbankan besar lainnya. Dimana sebenarnya agak kurang lengkap karena BRI-nya belum muncul. Yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igo yuk. Nah, kinerja BMRI di 2024 ini bisa dibilang lumayan mid konsensus analis ya, sesuai dengan harapan dari konsensus analis gitu. BMRI ini mencatatkan pertumbuhan laba sekitar 1,3%, sebesar 1,3% dibandingkan tahun sebelumnya secara tahunan. Tapi kenaikan biaya pencadangan dan operasionalnya itu membuat pertumbuhan labanya terbatas. Nah, jadi kredit yang disalurkan itu naik 19,5% secara tahunan, di mana artinya jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank Mandiri ke nasabah itu naik 19,5% dibanding tahun lalu. Terus dana pihak ketiganya atau DPK-nya naik 7,7% secara tahunan, yaitu jumlah tabungan, giro, dan deposito yang dihimpun bank dari masyarakat ya. Terus kemudian margin bunga bersih atau NIM-nya dia itu turun ke 5,2%, sebelumnya 5,5% di 2023. Kenapa? Karena BMRI atau Bank Mandiri ini lebih fokus meningkatkan jumlah pinjaman. Oke ya. Nah, meskipun margin keuntungan turun, pertumbuhan kredit itu melebihi target sebenarnya di 16-18% secara tahunan. Sementara biaya resiko kredit atau COC-nya dia tuh tetap lebih rendah di perkiraan 0,7% gitu. Nah, terus strateginya di 2025 ini dari Bank Mandiri tuh gimana? Ya, jadi buat 2025 ini Bank Mandiri itu pertumbuhan kreditnya bakalan lebih melambat ya. Kalau bahasa diplomatisnya sih sebenarnya pertumbuhan kredit lebih terkendali buat ngejaga likuiditas dan keuntungan ya. Tapi target pertumbuhan kreditnya di 2025 10-12% aja, lebih rendah dibandingkan 2024 yang mencapai 19,5%. Dan ini juga inline sama BCA yang juga sempat udah mengeluarkan guidelines pertumbuhan kredit di 2025 bakalan lebih rendah daripada 2024. Terus tujuannya juga buat ngejaga ketersediaan dana atau likuiditas dan stabilitas profitnya gitu, keuntungan. Terus di 2025 target NIM-nya itu di angka 5-5,2%. Kalau 2024 NIM-nya di 5,2%. Jadi baik dari BCA maupun Bank Mandiri sepakat 2025 ini agak ada slowdown dikit gitu ya. Jadi teman-teman yang di TokTok di YT ke Igoy, nanti sebentar lagi aku buka chartnya Bank Mandiri ya. Oke, terus kesimpulannya gimana? Kesimpulannya buat Bank Mandiri ini, BMRI berencana buat menurunkan pertumbuhan kredit di 2025 ini supaya dananya tuh tetap tersedia dan keuntungan lebih stabil. Terus turunnya suku bunga BI dan juga imbal hasil RBI-nya itu bisa membantu perbaikan likuiditas dan juga menjaga keuntungan dari Bank Mandiri itu sendiri. Yang ketiga yang menarik sebenarnya potensi dividen Bank Mandiri ini lebih besar untuk pemegang saham karena Bank Mandiri punya rasio permodalan yang kuat di atas ketentuan regulator. Nah, aku mau bandingin dari BCA, Bank Mandiri, BMRI, dan juga BBRI dari berbagai faktor ya. Tapi sayangnya BRI belum muncul datanya, laporan keuangannya belum muncul.
Jadi aku mau kasih lihat ini, teman-teman yang ada di Tok yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa melihat tabel ya, bisa ngelihat tabel ini. Perbandingan antara BCA, Bank Mandiri dan juga BNI. Oke, yep, yang di Tok yang di YT ke Igoy ini perbandingan tabelnya. Cara ngebacanya gimana? Ya, aku langsung aja kasih kesimpulan. Secara profitability, BCA tetap yang paling menang ya. Jadi net profit pertumbuhannya 12,7%. Secara nominal 54,8 triliun, BMRI 55,78 triliun, tapi pertumbuhannya BCA ini 12,7% paling oke. Bank Mandiri pertumbuhannya 1,3%, BRI masih belum keluar. Terus NII net interest income-nya dia BCA ini masih paling cakep. Jadi yang dilihat pertumbuhannya 9,5%. BMRI itu 6,1%, BNI 1,9%. Terus kemudian loan growth-nya untuk BCA ini pertumbuhannya 13,8%, BNI 11,6%, Bank Mandiri 19,5%. Dimana tadi Bank Mandiri bilang tahun 2025 bakalan agak-agak turun, ya turun sekitaran kalau nggak salah tadi 12 persenan, kira-kira kayak gitu. Nah BCA bilang loan growth 2025 katanya tumbuh 6-8% aja. Mungkin ini yang bikin beberapa investor memutuskan untuk jual BCA, tapi sebenarnya ya datanya agak pesimis, cuman kejadiannya bisa jadi lebih bagus daripada itu gitu loh. Terus profitabilitas menang BCA. Secara kualitas kredit dari data ini menang Bank Mandiri. Likuiditas kalau dilihat dari likuiditinya ini menang BCA. Dari struktur deposit menang BCA. Dan secara valuasi BCA memang yang paling premium ya. Kalau BNI paling murah valuasinya. Tapi sekali lagi biasanya kalau saham yang valuasinya paling murah itu memang gerakannya yang paling lambat naiknya. Jadi ngerespon data ini bagaimana? BRI sih belum keluar ya datanya ya. Kalau ngerespon data ini kita ngelihat BCA pertumbuhannya masih tetap yang paling bagus di tahun 2024 kemarin. Tapi di 2025 ini sama-sama semua ada challenge-nya. Nah jadi ada bidang industri tertentu, kalau nggak salah tuh di komoditas nikel yang sempat utang mengajukan kredit itu kan gede ya di BCA atau mungkin di bank yang lain saya nggak tahu juga. Tapi terutama mungkin di BCA ya, jadi itu gede di tahun 2024, tapi itu kan tidak berulang, itu bukan sesuatu yang berulang di tahun berikutnya. But who knows, mungkin bisa lebih bagus dari angka yang diproyeksikan 6-8% di tahun ini gitu. Nah itu sebenarnya yang membuat harga saham BCA tertekan di jangka pendek. Mungkin banyak yang nanya kok BCA turun. Cuman di sini saya melihat bahwa ini faktor temporer, faktor jangka pendek, di mana jangka pendek itu kalau bicara saham fundamental bagus, saham yang gede gini tuh jangka pendeknya bukan 1-2 hari. Jangka pendeknya buat saham kayak gini tuh bisa berlangsung 1 bulan, 2 bulan ya. Mungkin bisa ada dari asing, mungkin mereka jualan dulu. Dan kalau mereka jualan sebenarnya mereka tuh profit taking, bukan cut loss. Karena dari tahun 2020 sejak pandemi ini pertumbuhan BCA juga udah signifikan banget. Dan ketika yang lainnya kemarin pada turun, pada jatuh, BRI juga udah turun sampai kena MA 100-nya ya. Ini BCA satu-satunya yang nggak jebol MA 50. Nah jadi dengan proyeksi 2025 yang agak melambat, beberapa investor besar kemungkinan mereka jual BCA untuk profit taking dulu, dan mereka menunggu nanti kalau keluar data yang baru. Seandainya data 2025 agak-agak slow, mereka akan nampung lagi masuk di bawah. Strateginya ini penting sekali teman-teman yang di Tok yang di YT boleh ke Igoy.
Maka dari itu buat kita investor retail, ya retail kita juga mesti harus bijaksana, dalam arti bijaksana mengatur cash, mengelola cash. Retail tuh harus bijaksana mengelola cash. Sekarang BCA bisa dibilang kena garis ungu ini sudah murah secara teknikal. Ya, jadi secara chart itu dia udah diskon sekitaran 16%. Tapi kalau ngelihat secara makro dan secara fundamental proyeksi ke depan, ingat fundamental yang dipakai adalah proyeksi ke depan, bukan kondisi saat ini. Kalau kondisi saat ini laporan keuangan BCA yang paling bagus di antara 3 yang lainnya. Pertumbuhannya laba paling bagus dan juga pertumbuhan kreditnya oke, ya. Tapi kalau dilihat ke depan tuh ada sedikit challenge ya dari kondisi perekonomian yang agak melambat juga. Jadi kita mesti siapin kalau seandainya the worst case scenario BCA turun sampai ke 8425. Meskipun belum tentu terjadi. Jadi kita belajar dari case BBRI kemarin. Kalau BBRI kita kan nadahinnya sebenarnya BRI itu di bawah 4.600, waktu itu saya bilang valuasinya murah. Tapi ketika di bawah 4.600 ini masih bisa turun. Waktu itu 4.600 tuh sebenarnya di MA 50 monthly, tapi masih bisa turun terus sampai ke MA 100 monthly. Nah, maka dari itu kita juga sama nih dengan BCA, just be wise kalau mau investasi jangka panjang di mana valuasinya BCA juga sekarang secara PBV masih premium ya. Saya nggak bilang mahal karena memang ini barang bagus. Nah, jadi siapin duit, nyicil aja, who knows dikasih 8475 atau 8450 itu angka yang bagus gitu ya. Jadi ini yang aku mau ngomong soal BCA. Tapi sekarang pun sebenarnya ini juga udah angka bagus. Sekali lagi saya mengingatkan, kita waktu itu di BBRI, saya bilang di bawah 4.600 udah angka bagus. Ini monthly chart, karena 46 itu ada MA 50 monthly, ternyata masih bisa turun sampai ke MA 100. Nah, kalau BCA, kita jangan hanya berpuas dengan garis ungu ini yang jadi support kuat di monthly ya. Kita mesti waspada juga kalau seandainya turun ke 8425 atau 8450 masih ada cash. Pertanyaannya, gimana kalau ternyata nggak sampai 8425 atau 8450, dia udah naik lagi? Ya udah, harus disyukuri juga, Anda juga sudah punya barang. Terus nggak boleh marah-marah kayak katanya Miss Ellen bisa turun sampai 8425, 8450, terus saya nggak beli sama sekali gitu loh. Saya nggak beli, nggak dapat cuannya, ya tuh salah sendiri gitu ya, gitu loh. Jadi kalau prinsipnya investing tuh ya nyicil aja. Ada yang bilang udahlah nungguin asing selesai jualan nanti asing masuk baru beli. Ya silahkan, asal Anda juga bisa siap menerima konsekuensi. Kalau asing sekalinya masuk, dia asing masuk gaspol, itu Anda nggak dapat di best price. Intinya kalau investasi jangan kiasu. Kiasu itu artinya nggak mau kalah dan harus benar-benar pas di level best price. Best price. Kalau caranya kayak gitulah, investasinya di deposito aja. Ya, jadi kalau kita investasi, kita mengantisipasi resiko atau kemungkinan terburuk. Di mana resiko atau kemungkinan terburuknya dia bisa turun sampai kemungkinan 8475 atau 8450, sekitaran kurang lebih di situ. Ya, jadi kalau nggak kemungkinan terburuk, maksudnya nggak kena di kemungkinan terburuk itu, dia turunnya cuma sampai angka 9 ribuan aja, ya sudah, harus tetap bersyukur udah punya barang ini. Kira-kira gitu. Terus kemudian bagaimana dengan BRI? Sampai hari ini saya masih setiap hari ditanya orang, BRI mau naik atau turun? Jawaban saya, ya mau naik, ya mau turun. Bercanda loh, nggak bercanda ya, namanya saham kalau nggak naik ya turun. Artinya gimana sih? Artinya gini, dalam jangka pendek BRI itu bakalan normal correction, dimana teman-temannya semuanya juga koreksi. Ini kan turun ya hari ini ya, terus kita nggak tahu nih laporan keuangannya gimana. Perkiraan aku laporan keuangannya bakalan meet konsensus analis, di mana pertumbuhan labanya tuh 0% alias nggak ada pertumbuhan, bahkan kemungkinan pertumbuhannya tuh bisa minus gitu loh, lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Kenapa? Alasannya tuh gampang banget. BRI ini kan dia serve UMKM banyak ya. Nah, ini cost of creditnya tuh yang paling tinggi BRI. Cost of credit itu apa? Artinya biaya untuk yang dikeluarkan bank untuk menanggung biaya-biaya untuk yang kredit macet, bahasa gampang
gampangnya kayak gitulah. Nah itu yang paling tinggi tuh BRI ini. Jadi kalau yang lain aja pertumbuhannya tidak terlalu meet dengan konsensus analis, BCA aja yang pertumbuhannya segitu turun, apalagi ini BRI gitu ya. Terus BCA aja yang bilang 2025 pertumbuhan kreditnya guidelines-nya hanya sekitar 6-8%, padahal di 2024 pertumbuhan kreditnya 13,8%. Terus sebentar aku cek BMRI itu dia bilang pertumbuhan kreditnya, let me check ya. Kita habis ini ngomong dividennya big banks ini. Ya, BMRI pertumbuhan kredit di 2025 ini tadi saya juga udah kasih menargetkan pertumbuhan kreditnya hanya sekitaran 10-12% di 2025. Bisa lebih rendah dari itu, dimana di 2024 pertumbuhan kreditnya Bank Mandiri lumayan tinggi, 19,5%. BRI sama ya, perkiraan aku bakalan sama, pertumbuhan kreditnya bakalan lebih lambat gitu loh. Nah kemarin ada kayak semacam apa ya, hapus tagih untuk UMKM yang ngutang di BRI. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya supaya bisa ngutang lagi, supaya bisa pertumbuhan kreditnya tuh supaya bisa adalah tetap ada yang bisa ngutang lagi, kira-kira kayak gitu. Tapi kualitas kredit gimana ya kita nggak tahu. Maka dari itu teman-teman, bukan aku mau nakutin kalian atau nebar fear uncertainty ya. Tapi aku mau ajak kalian semua untuk berpikir secara realistis. Teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YT, boleh ke Igoy. BRI itu sekarang di angka 4140, di mana angka 38 itu masih angka kalau ditanya bisa nggak kena 38, kok kayaknya agak susah ya, tapi 4000 tuh bisa kena. 4000 tuh bisa kena, dan aku yakin banget, bukan cuma aku, ini analis-analis pasti juga sudah memperkirakan bahwa resultnya BBRI juga pertumbuhannya ya mungkin bakalan stagnan gitu loh. Itu udah diperkirakan gitu. Anyway, intinya BBRI ini valuasinya masih murah, dan saham-saham yang valuasinya masih murah banget biasa gerakannya cenderung lambat, pelan-pelan. Don't expect BBRI naik cepat. Ini saham untuk value investing, bukan untuk trading. Kalau mau trading jangan di sini. Kalau mau trading lebih ke saham-saham yang gerakannya cepat ya. Jadi kalau kalian nanya BRI bakalan naik atau turun, ya naik ya turun. Dalam jangka pendek bisa ada turun atau koreksi, tapi dalam jangka menengah panjang ya, seiring dengan mungkin nanti ke depan ada perbaikan perekonomian, bisa perbaikan kinerja, bisa ada naik. Nah pesan aku yang penting banget, kalian yang udah ngantuk harus bangun dan harus di highlight, yang ada di TikTok, yang ada di YT, lihat ke Igoy. Pesan saya adalah buat kalian yang sudah ketakutan tiap hari kayak takut turun, jangan beli lagi. Ini bukan masalah cuan, ini bukan masalah kamu untung berapa, tapi masalah psikologis, masalah mental, kamu nggak siap. Kalau pas dia naik justru pakai buat jual atau profit taking loh, tapi nggak maksimal nanti keuntungannya. Gimana mau maksimal, mental aja nggak siap gitu loh. Kalau mau maksimal ya mental harus siap. Kira-kira kayak gitu. Mental siap caranya gimana? Belajar, ya. Nah, kalau mau cuannya cepat, jangan di saham-saham ini. Ini saham-saham banking aku udah ngomong dulu, slow down. Oke ya. Terus sekarang kita ngomong saham trading dan mungkin beberapa koin ya. Oke, kita akan ngomong saham trading. Aku mau kasih tahu dulu, this weekend hari Minggu itu jam 7 ada webinar Cryptofolio lagi. Kali ini materinya lebih light untuk ngajarin tentang buka account ya. Tentang buka account tanggal 9 Februari jam 7 sore, dan money management. Aku akan share tentang gimana money management kripto. Jadi DM aku aja Cryptofolio atau langsung ke web Cryptofolio, CRYPTOFOLIO.id, Cryptofolio.id ya. Jadi saya akan share tentang money management untuk kripto dan beberapa trading plan kripto yang kemarin sudah tereksekusi dan udah cuan. Ada mungkin satu yang BEP gitu ya, BEP atau cut loss dikit gitu kira-kira. Ya, aku tapi hari ini di live aku mau bahas saham dulu.
Terus tanggal 15 Februari yang mau belajar long term investing di Mvestart boleh ya, jam 10 pagi DM aku aja Mvestart atau pakai kode EMVEST.id_LIVE ke URL itu. Ini gratis juga ya, jadi buat teman-teman yang pengen belajar, kita ada banyak kasih fasilitas untuk webinar-webinar yang terjangkau biayanya atau mungkin malah gratis. Oke, terus ya, jadi yang Cryptofolio 9 Februari jam 7 sore DM aku aja Cryptofolio atau ke cryptofolio.id, daftar di situ, harus daftar dulu. Dan yang investing, yang bingung soal BRI, BCA, biar mantap investing gimana, ke Mvestart tanggal 15 Februari jam 10 pagi. DM aku Mvestart atau ke EMVEST.id_LIVE. Oke, sekarang ke saham trading. Aku ke PGEO. Disclaimer, saham ini kita bahas untuk edukasi dan untuk informasi, bukan untuk ngepom-pom atau untuk ajak kamu beli saham ini. Nah, jadi PGEO ini bakalan ngoperasiin PLTP baru berkapasitas 55 MW. Nah, jadi kalau kita trading ada berita-berita kayak gini, ini pelengkap aja ya, jadi bukan sebagai penentu utama. By the way, aku kelupaan ngebahas dividennya banking abis ini ya, abis PGEO ya. Oke, aku mau bahas dulu PGEO. Jadi PGEO ini sempat aktif beberapa hari yang lalu dengan volume transaksi tinggi dan naiknya sekitaran 14%. Jangan langsung dihajar di situ, dan hari ini tadi aktif, kita lagi watch lagi buat PGEO-nya. Nah, terus aku tiba-tiba juga teringat dengan PSAB yang kabarnya katanya bakalan ada aksi korporasi dengan Dewa ya, kurang lebih kayak gitulah. Itu rumor-rumornya, tapi don't trade by rumor. Nah, perhatikan di sini kemarin PSAB-nya naik kencang, jangan dikejar karena kalau dikejar malah nyangkut ya. Hari ini tadi ada naik terus kemudian turun lumayan. Nah, ini kita amatin aja dulu, wait and see aja dulu gitu. Oke, aku kelupaan ngebahas dividen, potensi dividen dari 4 big banks. Sebenarnya kalau aku bilang dividen ini buat pemanis aja ya gitu. Jadi BCA itu, ini asumsi ya, assumption kita. Coba lihat yang di tok-tok yang di YT ke Igoy untuk bisa lihat table Igoy-nya @official. Nah, BCA ini thanks to my team for providing this data. Ini asumsi rasio dividennya sama seperti tahun lalu. Dan disclaimer, bisa jadi beda karena ya suka-suka manajemen mau kasih berapa ya. How generous they are gitu kan. Terus kemudian dividen per saham ini setelah dikurangi interim kecuali BBNI dan juga Bank Mandiri ya. Terus kemudian BBRI ini pakai asumsi laba trailing 12 months karena belum keluar laporan keuangannya. Terus kemudian yieldnya berdasarkan harga hari ini 5 Februari. Jadi yieldnya bisa berubah kalau pakai harga modal Anda atau pakai harga yang berbeda. Nah, kita lihat aja lah kalau gitu dari dividen per share-nya aja. Jadi sebagai investor atau trader atau investor retail, kita nggak ngelihat dividen payout ratio. Kenapa? Kalau dividen payout ratio atau berapa persen dividen yang dibagikan dari laba perusahaan, itu nggak ngaruh buat kita. Yang paling ngaruh adalah laba per lembar saham. Nah, kalau dividen per lembar saham. Kalau dividen per lembar sahamnya ini ada BMRI yang paling tinggi di angka 358,7 dengan kalau dibandingkan harga hari ini itu yieldnya sekitaran 6,5%. Nah, tapi aku pribadi, disclaimer, aku enggak dividen investing di Bank Mandiri. Karena kalau aku dividen investing, aku lebih memilih perusahaan-perusahaan batubara kayak PTBA atau ITMG yang kasih dividennya jauh lebih gede biasanya dibandingkan dengan harga saham atau yieldnya lebih gede, kira-kira kayak gitu. Jadi ini cuman information aja. Nah, kalau udah setelah dihitung tuh BMRI yang potensinya bakal ngasih dividen dengan yield paling besar, walaupun growth laba bersihnya tuh paling tipis. Jadi pertumbuhan laba bersihnya sebenarnya paling dikit, tapi ngasih dividen paling gede. Kenapa? Alasannya bisa jadi karena Bank Mandiri itu nggak bagiin dividen interim. Ya, BCA ada bagi dividen interim, sehingga dividen finalnya kelihatan lebih besar gitu ya. Oke, terus jadi kembali ke kalian mau investasi di BMRI untuk dividen investing atau enggak. Kalau aku sih masih melihat 4 saham perbankan ini dari segi valuasinya.
Oke, terus tidak hanya BRI yang mau buyback ya, BRI kabarnya mau buyback saham 3 triliun dan itu satu hal yang bagus, tapi kalau aku ngelihat periode buybacknya tuh gede, lama gitu, jadi belum tentu memberikan impact langsung buat harga sahamnya. BNI atau Bank Negara Indonesia ini kayak BRI mau buyback juga, berencana buyback dengan dana yang disiapkan sebesar 905 miliar. Nah, rencananya akan dibahas dulu di rapat umum pemegang saham tahunan 13 Maret mendatang. Nah, terus dananya berasal dari saldo laba gitu ya. Per 31 Desember 2024, saldo laba yang belum ditentukan penggunaan BNI ini menembus angka 115,9 triliun gitu loh. Nah, untuk buybacknya, tapi BNI nggak sampai 1T kayaknya gitu. Kalau BRI lebih banyak rencana buybacknya. Oke ya, terus kemudian aku mau update batu bara PTBA. PTBA ini kan perusahaan dengan yang sering kasih dividen gede ya. Nah, banyak yang nanya PTBA kalau buat dividen investing timingnya gimana. Sebenarnya ini PTBA kalau dibilang murah banget tuh ya enggak, tapi secara teknikal ya dia nggak sampai bukan di level yang lagi ketinggian atau kemahalan lah ya gitu. Jadi PTBA di 2024 volume penjualannya all time high, tapi kita lihat lagi nanti harga batu baranya untuk melihat average selling price ujung-ujungnya ke revenue ya. Kalau volume penjualan tinggi, harga batu baranya kecil kan sama aja penerimaannya juga kecil ya, revenue-nya gitu loh. Nah, jadi volume penjualan batu baranya ini all time high 42,9 juta ton selama 2024, itu naik 16%, masih di bawah guidance 2024 di level 43,1 juta ton ya. Jadi masih di bawah target lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi udah bagus nih, jadi udah oke, udah tinggi lah gitu. Cuman kalau analis ya biasanya lebih suka kalau sesuai dengan guidance atau guideline-nya dia, kira-kira kayak gitu. Kita lihat harga batu bara. Teman-teman yang di TokTok yang di ET boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Ya, Global Newcastle Coal Futures. Ini chart harian, kita lihat chart bulanan. Nah, kalau dilihat sepanjang 2024 ini harga batu baranya tuh stagnan ya. Stagnan sama kayak di tahun 2023. Normalize sebenarnya kalau dibandingkan dengan 2022. 2022 tuh memang gila banget, makanya dividen pas 2023 kita terima dividen, ya dividennya gede. Kenapa? Karena 2022 tuh anomali, waktu itu ada perang kan ya, geopolitik Rusia Ukraina kayak gitu. Jadi dividennya gede. Nah, jadi perkiraan aku sih dividen yang kita terima dari tahun 2024 yang nanti kita akan terima tahun ini di 2025 ya, itu kurang lebih sama kayak tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin yang dividen 2023 yang diterima 2024 itu yieldnya sekitaran 9-13% tergantung sih sebenarnya dengan modal berapa gitu loh ya. Kalau dengan harga terakhir kalau nggak salah waktu itu sekitar 13% kalau nggak salah ya. Jadi masih dapatlah single digit dan masih lebih gede daripada dividen yieldnya BMRI kalau pakai asumsi harga hari ini, dan kalau pakai asumsi dividen payout ratio-nya sama kayak tahun kemarin gitu ya. Oke, terus aku mau cek kalian banyak nanya saham apa. PTBA ternyata yang paling tinggi dan aku udah bahas. Secara chart harga saham kalau buat trading sekarang sih masih wait and see ya. Jadi tadi aku ngebahasnya PTBA tuh in terms of dividend investingnya, tapi kalau untuk chart harga sahamnya lagi sideways aja. Bank Mandiri tadi aku udah bahas secara fundamentalnya, tapi secara harga saham setali diuang dengan saham BCA dan saham BRI dan banking lainnya masih bisa terkoreksi. Oke ya, terus tapi justru kalau emiten-emiten yang bagus, valuasinya terdiskon tuh kesempatan untuk nadahin kan. Kali ini aku lebih fokus mantengin BCA instead of BRI atau Bank Mandiri dan lainnya karena jarang dikasih kesempatan BCA turun. Dan jangan terburu-buru untuk all in atau nyerok. Jadi kalau mau beli nyendok dikit-dikit aja nggak apa-apa ya. Oke, terus kemudian
Kalau aku mau nyerok nunggu di bawah 8450 boleh nggak? Boleh atau enggak kamu sendiri yang jawab, karena nanti kalau misalkan nggak kena 8450 atau 8425 8475 itu tadi ya, salahin diri sendiri atau berterima kasih pada diri sendiri. Kan aku udah bilang itu the worst case scenario yang mungkin kena, mungkin nggak kena, daripada duitmu habis di harga ketinggian dan nanti kamu nggak punya barang. Lebih baik kamu masih punya duit ketika dia mantul naik dan nggak benar-benar kena di bottom gitu loh. Nggak ada satu orang pun yang bisa nebak bottom, kita cuma bisa memperkirakan. Dan aku memperkirakan BRI bottom 38, kena pas plek, kena di situ ya. I think itu part of this universe, mungkin Tuhan pasin di situ plek. Waduh, melibatkan Tuhan pada saat investasi. Tuhan tidak bertanggung jawab atas hasil investasi kita ya. So do your own research, karena nanti kalau rugi nyalain Tuhan kan cilaka itu. Lucu. Oke, ASII BCA udah dibahas, NISP laporan keuangan oke, tapi chartnya kurang lah. Jadi ASII, Antam, AADI, BRMS. Big Bang slow down, ASII juga akan slow down. TLKM juga akan slow down. Avoid dulu for traders. For investors fokus untuk big banks aja dulu, nampung di situ ya. Oke. Jadi untuk investasi jangka panjang Astra International bisa buat diversifikasi, but again this one slow, sahamnya slow. Jadi kalau bukan mindset value investing jangan masuk di sini, nanti malah ngoceh. Buat value investing gimana, rewardnya value investing gimana? Belajarnya di Investar tanggal 15 Februari jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Itu buat orang-orang yang males mantengin saham tiap hari kayak gitu. URL-nya di empest.id/live gratis, atau DM aku mau ikut Investar gitu, minta linknya. Oke ya. Terus kemudian Antam, tadi ada yang nanya Antam. Ya, Antam laporan keuangannya di 2024, bentar let me cek. Igoy-nya apa? @ellenmay_official Bu Ana. Ya, Antam ini secara teknikal dia kena support sekitaran 1390-an ini dan mantul, tapi wait and see dulu aja ya, wait and see dulu aja. Oke. Jadi wait and see dulu. Nanti kita akan update lagi buat Antamnya. Terus aku lebih ke PSAB sih sebenarnya, nunggu PSAB pas retracement. Nanti kalau ada pantulan lagi. Disclaimer, yang ini agak-agak tinggi resiko. Terus Antam laporan keuangan belum keluar, potensinya mestinya bagus kalau keluar laporan keuangannya. Excel, ada yang nanya pendapatannya naik, laba bersihnya naik 44%, kok harga saham nggak begitu, harga sahamnya nggak naik ya. Memang nggak terlalu relevan, nggak semuanya relevan dengan laporan keuangan, kadang-kadang memang begini. Jadi yang aku percaya lebih ke lihat chartnya. Terus BRMS gimana? Oke, BRMS aku lihat patternnya mirip-mirip kayak Dewa ya. Jadi kayak dia kayak mau sideways gitu, mirip-mirip kayak Dewa. Wait and see dulu ya, BRMS ini wait and see dulu. Dewa juga antik nih gerakannya. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT, ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Dia udah breakout kemarin dengan breakoutnya volumenya gede, tapi ekornya selalu tinggi kayak gini, dan dia balik sideways lagi. Ini Dewa buat trading cepat aja sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau jangka menengah harus ada guidance dari M-Trade. Jadi teman-teman yang mau belajar, mau join M-Trade gimana, mau belajar di M-Trade gimana, M-Trade itu dapat apa aja. M-Trade itu dapat akademi, jadi akademi itu dapat e-course,
Terus kemudian selain itu dapat trading ideas juga yang dulu dinamain stock pick, tapi kita mulai ganti namanya jadi trading ideas biar mindsetnya teman-teman mindsetnya kayak harus rekomendasi saham terus gitu. Jadi Trading Academy ini e-course yang isinya ya cara trading, strategi super trader atau strategi trading aku yang bisa dipakai di kripto maupun di forex. Forex sih kita nggak trade ya. Kripto, gold, pengambilan keputusannya sebenarnya ya geli dengar suara sendiri. Ya, ini perhatikan di sini, ini isinya Trading Academy ya. Jadi cara analisisnya bagaimana? Kayak aku memperhatikan orang-orang lebih suka diceritain daripada baca buku. Jadi kita bikin e-course ini. Oke, terus sekarang aku mau bahas sedikit untuk kripto yang aku ada bahas beberapa kali. Sedikit ya tentang kripto. Aku harus update ini karena beberapa hari kemarin sempat direview di Cryptofolio. Next week on Sunday kita akan kasih update lagi. Jadi lanjutan dari last week sebenarnya. Jadi last week itu ada biayanya, next Sunday malah digratisin. Cuman materinya ada untuk pembukaan rekening kripto juga gitu ya. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini kemarin kita ada kasih support di 1,96. Saya cuma mau mengingatkan sekali lagi, dari area support yang kita kasih itu udah kena dan udah cuan sekitaran 30-an persen. Bahkan kalau pakai rupiah itu udah cuan 40-an persen, kemarin sempat 50%. Siap-siap profit taking, jangan kelamaan ngeholdnya di kripto. Pokoknya prinsipnya cuan bungkus aja. Itu di XRP. Terus kemudian di Doge-nya juga kemarin sempat kena, kita taruhin area buy-nya di MA 200 terus sempat kena. Itu juga cuannya kalau dari USD itu untungnya sekitaran 16 sampai 20-an persen. Kalau secara rupiah ada tuh 20 sampai 30-an persen. Jadi kita cuma mau mengingatkan untuk profit taking gitu aja dulu. Kapan waktunya buy lagi, wait and see dulu aja, dan sebaiknya belajar dulu di Trading Academy M-Trade. Aku mau minta diskon, minta promo M-Trade, gimana cara dapatinnya? Di tanggal 9 Februari jam 7 sore harus ikut event Cryptofolio. Ya, caranya DM aku aja Cryptofolio untuk dapatin link pendaftarannya. Atau boleh ke cryptofolio.id, CRYPTOFOLIO.id. Waduh, mau dapetin diskon buat mau join M-Trade Academy aja harus ikut event. Iya dong, biar teredukasi, dikasih event gratis dulu. Yang nonton hopefully bisa sampai selesai, bisa dapat diskon untuk join ke level yang berikutnya gitu ya. Jadi kita kasih appreciate untuk kalian yang rajin belajar. Semoga apa yang aku bagiin bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi tadi BCA aku udah bahas, kenapa IHSG turun aku udah bahas, Big Banks prospek kedepannya gimana aku udah bahas, terus beberapa saham trading aku udah bahas, kripto yang udah cuan juga aku udah bahas, dan yang mau belajar kripto ataupun belajar trading nanti hari Minggu tanggal 9 jam 7 sore, Minggu jam 9, tanggal 9 jam 7 sore daftarnya di cryptofolio.id atau DM aku aja Cryptofolio, nanti dikasih linknya. Nah, kalau mau belajar investasi jangka panjang tanggal 15 Februari jam 10 pagi, MVestart EMVEST.id/LIVE atau just DM aku MVestart, nanti dikasih linknya. Dua-dua acara ini gratis buat support kalian bisa belajar dengan baik. Semoga bisa bermanfaat. Selamat malam, salam profit. Komen-komen di Igoi belum muncul. Ini masih banyak komen yang started following me. Thank you so much dari Tok dari YT yang udah ke Igoi, dan yang di Igoi dimanapun yang ketinggalan live malam hari ini ada recordingnya di YT, nanti di up sekitaran 1 jam lagi. Jadi cari aja YT aku ya. Matur suksma kalau orang Bali. Selamat malam. Thank you Bojo. Thank you Lugina, Rahmita, dadah semuanya. ASII tadi aku udah single juga, kenapa dia turun, intinya ikut aja dari awal, dia ngikutin banking ya. ASII, TLKM dia ngikutin banking. Thank you giftnya yang di Tok ya, terima kasih so much. Verizon, thank you semuanya, semangat. Oh iya, satu lagi, tiba-tiba saya teringat, jadi gini, jangan maksain dapat cuan cepat atau trading cuan cepat di saham Indo, jangan dipaksa. Jadi
apa yang salah? Tadi aku sempat dapat DM kayak gini, kira-kira ngomong gini, aku udah belajar tapi kok marketnya merah, apa yang salah denganku? Lo gak ada yang salah, kamu nggak salah. Market merah itu normal, itu bagian dari siklus normal. Kalau buat investing ya mesti sabar gitu ya, mesti sabar. Tapi kalau buat trading, kalau memang kepengen ada dalam tanda kutip ada mainan yang lain buat dapetin cuan-cuan cepat gitu loh, aku nggak mau maksain di Indomarket yang harus masuk ke saham yang tidak liquid ya, yang tidak liquid. Jadi aku mulai ajak teman-teman untuk ngelihat kripto, tapi start dari uang kecil, benar-benar dari uang kecil dulu dan fokus belajarnya. Ada yang bilang, wah kalau di saham aku bisa 100 juta, di kripto disuruh kecil-kecilnya. Aku kalau di kripto berapa senyamannya, misalkan nyamannya 5 jutaan doang kayak gitu. Terus buat apa dong, cuannya nanti juga dikit. Buat belajar, nanti kalau udah pinter, udah terbiasa, dan market lagi trennya oke, boleh tuh nambah. Nah jadi makin pinter di semua instrumen juga bisa. Oke ya Miss YouTube, jangan kemalaman ya, kan mesti ngerender dulu ya. Terima kasih semuanya, salam profit. Jadi salam apa kak? Waduh, tonton aja recordingnya, belajar dulu lah, jangan minta mindsetnya what atau rekomendasi saham terus. Give me a liver long enough and I shall move the world. Archimedes. Mantap mantap. Ara lama gak muncul, kangen tau sama Ara. Oke, sebentar ya. Ara. Bentar ya, ambilin Ara ya. Ara. Dicari sama fansmu. Berat. Ara, makanan favoritnya adalah durian dan melon. Dicari tuh. Tumben diem. Tumben pasrah. Biasa ngereok, halo Budi Caing. Dia ngorok, bisa denger nggak? Dia tuh namanya di aktenya dia Uma, tau nggak sih Uma apa? Unusual Market Activity. Langsung diganti jadi Ara. Ara habis mandi ya, Bu, enak. Dadah anti uncle.